Harus begini seharusnya pengusaha Muslim didikan Nabi itu. Tidak terlepas dari induknya. Lanek terlepas dari induk iki jenenge kedonyan, kemaruk. Iki jenenge merampas hak orang lain. Ya. Mengganggu pasar Nah, kalau dari penjelasan jenengan ini tadi seakan-akan bahwa mereka-mereka yang penikmat usaha ini tanpa mengenal batas waktu dan lain sebagainya. Nah, ini dominasinya ketika sudah menikmati usaha yang seperti itu, lalai dari yang tadi awal harusnya jadi kiai tadi. Iya. Nah, ini bagaimana agar yang pesan jenengan jadilah kiai di malam hari dan pengusaha di siangnya ini bisa balance? Ya, secara dohirnya ini tadi kan makna hakikinya. Dari mana jiwa kiai atau ilmu kiai itu kalau tidak dari kiai? Maka seorang pengusaha itu wajib bersahabat atau berguru atau bersahabat dengan kiai. Kemudian mulai kiai ya butuh pengusaha, tidak berjuang. Di samping ya halal haram lho teko endi nek gak teko kiai. Lha kiai ya dikongkon bersahabat dengan pengusaha. Tujuane gak oleh lian, gak oleh tomak, ngelingno. Ngelingno, ndudurno dalan bener lan sak piturute. Padha butuhi. Ya, batasannya ketika seperti itu tadi. Jadi misalkan saya ini sudah terlanjur menikmati usaha yang sering kali di kondisi menikmati, apalagi usaha ini mulai kelihatan. Ini jadinya melupakan ini tadi. Gak boleh wong malahnya diperintah jadi kiai ya. Atau mungkin di kalimat itu terkandung pesan, cukuplah mungkin menikmati usaha itu mulai pagi terbitnya matahari sampai sebelum terbenamnya matahari. Begitu mulai malam sudah harus oper jadi kiai, apa begitu? Boleh dibalik. Jadilah pengusaha di siang hari, kiai di malamnya. Ini sih. Ya dibalik gitu, artinya iya. Berarti waktu jangan terus kemudian usaha terus tanpa mengenal bengi wayahe. Sairnya Gus Nizam itu universal. Enggak seimbang. Enggak seimbang, jungkel suwe-suwe. Jadi kiai tok gak jadi pengusaha nek awan ya gak seimbang, sesing kok jelungup. Yang mungkin yang menjadikan berat itu anggapan jadi kiai itu harus qala ta'ala, qala rasul. Lah ya kan tadi sudah dijelaskan. Makanya setelah menjadi pengusaha sukses, artinya jadi menjadi kiai di malam hari. Ya berbagi kan sama dengan kiai kan. Dengan tahu halal haram. Iya, otomatis itu. Ilmunya kiai. Karena sudah dikasih tahu kiai tadi. Iya, ini kan sudah sama dengan menjadi kiai. Iya. Tidak harus khutbah ceramah ya, tidak. Jiwanya artinya takut kepada Allah, takut riba. Iya. Ya takut merampas orang dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian gini, guys. Ini fenomena yang terjadi di lapangan. Lah, awak iki usaha ket biyen ya wis ngene ae, wis gak ngoyo-ngoyo, wis kaya wis, oleh ya wis. Lah ini masuk kategori sudah mental pengusaha itu tadi atau belum? Ya, aku pokoknya wis usaha. Nah, oleh iya. Itu mental pengusaha tapi cap tempe bosok. Wis 7. Ya, tempe bosok apa, Bro? Mendol. Loh, tapi enak. Ya kayak sing bosok iki. Gak sing dibosokno. Oh, gak sing beda. Siji lah. Karena emang itu tempe bosok itu enak tempe bosok itu. Con ini kesukaan saya. Bosok. Bosok ini. Iya. Buat sate loh, buat sate. Iya, jadi saya setuju sekali dengan Gus Nizam. Tak ngombe kopi aja gak salah paham. Jika gagal paham, pengusaha itu nggak pernah lelah. Gitu loh. Artinya seorang pengusaha, saya yakin seorang pengusaha
kalau betul dia pengusaha sejati, dia seorang kiai. Iya. Kenapa? Enggak dinikmati dewe kok. Sesungguhnya begitu. Kalau sudah sejati loh tapi. Artinya sudah mentok. Di angka 9, angka tertinggi. Enggak yang ngenul. Otomatis akan golek kiai atau koncoan ambek kiai. Nek durung ngono iku pengusaha durung sejati. Masih wis kelas triliun omsete. Masih ya. Pokoknya nek durung golek kiai, durung koncoan ambek kiai, durung pengusaha sejati. Punten Gus, kalau ngomong-ngomong tentang pengusaha, hukumnya wanita bekerja atau mencari uang itu di Islam itu gimana? Sama kan saja. ada yang berpikiran bahwa wanita atau ibu rumah tangga harus di rumah, ngurus Ya, rumah tangga, ngurus anak gitu kan. Itu sudah mabni maklum, itu sudah pengetahuan yang semua tahu itu. Karena memang tugas istri atau seorang ibu nunggok omah. Nah, Tapi zaman canggih ini sembarang online. apalagi dibantu corona iki. Online At terus. home. work at Stay home. at home. Work from home. Ngerti ya? Iya. Ya, Tetep nang omahe. ah, Aja nang ndi-ndi. work from Ah. home. Work from home. Dodol apa-apa ya bondo iki. Gak duwe barang dhewe, barang dulu tangga kanca kenek. Ya. Ya, oleh komisian. Sing penting ada kemauan, ada jalan. Tapi kalau bekerjanya di luar rumah tetap ya enggak masalah. Batasannya itu seperti apa? Batasannya itu hanya satu tok, seizin dan serido suami. Izin dan Yes. suami. Dua-duanya, karena gak seizin suami tok, tapi seridonya. Kadang diizini tapi Masih berundel gitu. lah ya iku bener, iku jelas gak diridani, ya ojo. Oh, berarti enggak boleh itu ya. Iya, harus seizin dan ridhonya. Atau cukup satu kata, batasannya syaratnya itu ridho suami. Kalau ridho suami pasti izinnya itu melbunduk ridho mesti. Ini, Gus, mohon maaf. Ini yang terjadi pada diri saya. Ada ya. Terus terang aja, istri saya kebetulan tidak bekerja, dan memang saya nggak boleh dia untuk bekerja. Aja begini, begitu dia lulus dari sekolah, dia kepingin ngelamar. Saya nggak berani untuk mencegah, tapi nang hatiku, ya Allah, kalau artinya begini, ya Allah kalau engkau berkenan kan aku memilih, ojo lulus nanya megawe. Nah itu. Ya gak ilok ndonga ngono. Nah, yo Lek kenyataan ini ngoten lho Gus ngoten. Akhirnya yo gak nyambut gawe temenan. Itu loh. Ya ini ada temanan guys. Jadi begitu saya ceritai, kan sering diajak ngaji masih agak alasan aja. Terus saya cerita bahwa saya ngaji di Gus Nizam ikut Rebuan Agung itu waktu itu kebetulan disuruh jadilah kiai di malam hari dan pengusaha di siangnya. Dia terus kepikiran itu berarti saya ini karyawan, saya ini pegawai, saya ini kan berarti belum pengusaha. Ya. Nah terus saya nggak bisa ini untuk menjalankan pesan itu tadi. Mau keluar ya, saya terus usaha apa? Usia sudah 50. Ya, ini itulah. bagaimana ini Gus? Lah Jadi ya, sudah terlanjur definisinya- jadi karyawan dari dulu. Mudah saja kan di luar waktu sebagai karyawan kan bisa nyambi apa atau apalah. Kemudian ditekuni, syarat sukses itu istiqomah. Istiqomah. Saya yakin semua karyawan, semua buruh tidak ingin menjadi karyawan atau buruh selamanya. Kok ada berarti ya Nggak perlu sehat mental. perlu ke psikiater lah. Atau mungkin Iya. memang tidak berjiwa pengusaha karena Iya. Bukan karena itu. Jiwa pengusaha nggak pengusaha pasti ada rasa ingin, pokoknya tidak mungkin mengingini itu selama hidupnya. Ya pasti ingin seperti bosnya lah, alias menjadi pengusaha yang punya anak buah,
Ini definisi pengusaha ini adalah ammah menurut umum ya. Termasuk pegawai itu tadi juga gitu ya. Pegawai Iyalah. negeri atau pegawai apa. Ayo survei kok olak ngono. Kalau bisa ada bisnis lain gitu. Iyalah. Karena itu fitrah manusia. Tidak ingin bergantung ke selain Tuhannya. Ini fitrah manusia. Kok ada manusia yang, wah saya nggak ingin gitu. Ha, psikiater. Tapi di kenyataan lapangan, di kenyataan iya. lapangan ini gini, misalkan orang tuanya ini seorang guru, pegawai negeri. Nah, dia juga menginginkan anak-anaknya ya cukup jadi guru. Nah, ini kan berarti bukan pengusaha. Gimana ini? Lah, profesi utamanya guru, kemudian sing pinter ambek nyambi nak. Ngene. Engko nek wis nyambine iku kayane luwe akeh. Ojo jadi guru. Aja dadi guru. Ngene. Tapi hakikatnya kalau kita Nek dadi gurune iku krana donya. nah, betul. Ini yang saya khawatirkan. Ya, Jadi karena memang kenyataannya ya memang sekarang kan gitu. artinya begini, yang Lah iya nek krana donya lho. Iso sugih sak pira kayane guru. Masih dosen. Nek li dunia, Aduh. nek orientasi duniawi. Ya. Terus masuk gak sih dosen gitu. Ya dosen, tapi Tujuan yang mulia ambek mendidik. sing pinter jiwa bisnis sing pinter nduk kampus nduk ndi ku peluang ekonomi itu banyak. Kudu peka, kudu iso mengambil peluang-peluang itu. tapi saya lebih condong begini, jadikanlah diri kita itu profesional. Artinya begini, masih jadi dosen guru, kalau dia profesional rezekinya dia akan datang. Loh, ini bukan soal rezekinya. Ini soal dengan pengusaha tadi tuh, Pak. Loh, Penikmat bukan usaha gitu. itu. Artinya begini, saya lebih condong beginilah, jadilah kita seorang profesional. Apakah seorang pengusaha atau seorang dosen? Kiai. Dunia kan Atau kiai. Artinya Iya. dia itu profesional lah. Iya. Ya itu. Kenapa? Karena Guru itu hasilnya. kan juga profesional. Iya. Itu juga pengusaha. Nah, saya setuju ini. Kalau menjalani profesinya sebagai guru itu penikmat mengajar, Yes. tidak ngurus Bulanan. gaji bulanan, Iya. gak ngurus. Selama cukup gawe kebutuhan keluarga ambek riwariwi anu wis marem. Tapi nek kurang cukup ya sakno. Ngajarnya ikhlas. Selama profesi gurunya itu dijalani dengan benar dan baik, pasti akan sampai kepada penikmat mengajar. Penikmat mengajar. Itu pengusaha itu. Setuju sekali. Ya itu pengusaha itu. Ya, jadi kan Menikmati itulah effortnya pengusaha. dia tuh. Iya. Itu Nah, lah. Menikmati terus effortnya. sekarang ada lagi teman satunya. Effort. Artinya Effort, usaha. usaha dia. Teman satunya, teman saya ada lagi Pak De. Kenapa nih? Teman yang satunya itu. Teman saya ini kan mestinya kemarin Iya. Pilkades. Nah, dia berani sampai meninggalkan usahanya nggak seberapa terus kemudian diurus nyalon kepala desa. Nah, apakah ini terus kemudian juga menjadi kepala desa ini juga sebuah bisa dikatakan pengusaha? Bisa. Selama ini kan usaha profesi lah. Nggih. Kepengin ro rasane dadi wak lurah iku ya apa sih? Kawan kok enak anu merentah-merentah anu ya apa tak nyalon nah. Selama syaratnya iku penikmat, sekali lagi penikmat syaratnya. Silakan nyalon. Tapi resikone diwaca lho. Engko ngene ngono terus ambek anu siap. Sudah sudah saya siapkan semuanya itu. Engko nek gagal kalau getun lho. Kalau getun siap janji ya. Dia pengusaha itu. Namanya penikmat itu ya gak oleh ono getun gagal. Itu kesuksesan yang tertunda. Kata penikmat usaha itu begitu. Jadi menyimpulkan gak dadi lurah, guyu. saya jadi
nyimpulkan Ini dadi tapi 5 tahun ngarep. Nah, iki lak wong pula wis ketok iki. Golek wong ne lak wis lho, wis ketok. Nah, ngene lho. Keluar duit mana? Keluar duit mana? Kok nyalon maneh kedua kali gak dadi maneh. Tadi mana? Guyu maneh. Gak apa-apa. Ini jadi yang tertunda 5 tahun ngarep. Wong wis jelas nambah. Keri duwiti iki jane, keri duwiti. Golek duwiti iki rak gampang wis. Nyalon ketiga jadi. Lho. Penikmat usaha. kalimat ini kok. Ya kan. Nah, ini saya jadi ini tadi ingat pelajaran di Rebuan Agung itu kalimat jadilah kiai di malam hari, ini berarti di malam hari disuruh najrid, kalau jadilah pengusaha di siangnya disuruh kasab Iya. kasbi. Berarti Apa seperti itu? memang jadi kelas kiai itu kalau dari sudut penikmat pasrah, bukan penikmat usaha. Penikmat pasrah. Penikmat pasrah. Kalau jadi Bukan pasrah Iya. sing gak dilmoni lah. Iya. Anu. Penikmat berserah diri, Berserah totalitas diri. tanpa syarat, tanpa harap. Kalau pengusaha Penikmat usaha, kasab. kasab tadi. Iya. Kalau jadi lagi ya itu kemarin, iki hakikatnya penikmat tajrid. Iya. Penikmat tajrid. Kalau jadilah pengusaha di siangnya penikmat kasab atau penikmat sabab. Kasab itu kasab Usaha. Usaha, tapi kasab itu lawannya halus. Betul. Kasabe itu. Jadi mungkin nanti Mau tanya, di sini mau ketemunya tanya Ojin. antara profesi kiai dengan profesi pengusaha ini memudahkan istilah. Dari kalimat jadilah kiai di malam hari dan pengusaha di siangnya ini nanti batinmu jadilah kiai, lahiriamu jadilah pengusaha. Soh, bener 100%. Jadi profesi apapun lahirianya tampakkan dari sisi terus menerus berusaha, Iya. batinnya jangan Terus menerus pasrah. pasrah tadi. Ya, jadi Jelas dah. kesimpulannya Zahirnya terus menerus ikhtiar, Ya. batinnya terus menerus tarkul ikhtiar. Tarkul ikhtiar napa niki Gus? wa tadbir. Tidak berusaha. Batin Berarti ini tidak. meninggalkan ikhtiar, Ah. meninggalkan pilihan sendiri, menyerahkan pilihan Tuhan. Sakarepe dalam arti hakiki, sakarepe Gusti. Jadi mungkin itu yang perpaduan pas kalau di sahabat tadi yang Pak Demul Abdurrahman bin Auf itu. Iya, Jadi, memang ya sesungguhnya jadilah kiai di malam hari, gak usah dan pengusaha di siangnya. Ini saya anukan ini profil-profil atau pribadi-pribadi rijal haular rasul. Penggede-penggede itu orang-orang besar di sekitar Nabi. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Ya 10 sahabat besar itu. Semua mereka pengusaha di siang hari. Saudagar. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 itu semuanya pengusaha. Ya benar-benar pengusaha seperti sekarang, hartawan. Jadi Ya. Sekaligus kiai. Hmm. Pointer Quran hadis, apal anu pointer halal haram urus batasan mateng. Iya. Ngapunten Gus, ini agak melenceng dikit. Apa namanya, di dalam tasawuf itu kan kita nggak boleh menilai seseorang, tapi Nggak boleh apa? menilai orang gitu. Ya. Tapi ketika kita jadi pengusaha atau misalkan saya jadi bos nih, saya jadi atasan, kan saya harus menilai kinerja bawahan itu Ya. seperti gimana itu Gus. Atau mungkin dia berbuat kerjanya kurang bagus, terus misalkan kita memarahinnya seperti Ya, sudah. ya bos ke atas. Yang nggak boleh itu nggak boleh menilai orang lain. Kalau bukan orang lain boleh. Bos ke anak buah ini bukan orang lain. Iya. Bukan orang lain. Boleh. Iya. Masih keluar.
mendoakan. Keluarga ya. Iya, Mas, keluarga. Artinya Anak buah ini, anak itu sama dengan dirinya, bukan orang lain. Saya ke kalian, ke jamaah yang sudah talqin, nggak melihat orang lain pada diri kalian. Ya. Makanya tak segan memarahi ketika terlalu, ketika apa, tak segan karena ya bukan orang lain kok. Kak urungane ya balik rene mana, kok nek ane ya kok rene mana. Kak urungane. Iklan Jadi apa namanya, dalam dunia kerja yang profesional itu gimana kita memasukkan, maksudnya dengan ilmu tasawuf itu loh Pak ya. Iya. Lo ya canggih. Ya, Ya harus ditasawuf. ya anu jaminan maju itu besar sekali kalau diterapkan. Diterapkan ilmu tasawuf ya. Jaminan maju. Karena mereka kita akan keluarga. Gus niki pun jadi kesimpulan kita, Gak kroso. kesimpulan kita bahwa seorang pengusaha adalah penikmat usaha. Apapun profesinya. Apapun Apapun profesinya. Dokter juga pengusaha, pengacara juga pengusaha, pejabat publik juga Istilah pengusaha. Istilah lain ya. Jadilah kiai di malam hari. Ini jadilah ahli sabar dan ridho. Pengusaha di siangnya jadilah ahli syukur dan ridho. Gitu loh. Kiai disebut kiai ini itu kudu kewetok sabari. Nek muring-muringan ae. Kalau oleh santri. Kau santri. Oke. Baik. Indonesia matur suwun sangat ini insight tinggal pencerahan buat kita lah, terutama saya yang wira swasta Sangat ini ya. bermanfaat buat kita ini. Iya, ini Terbuka sudah bahwa ini. karyawan Sama-sama kita adalah keluarga kita. Jadi kita bisa diperbolehkan untuk menilai yuk kurang bagus dan sebagainya. Ya, karena Jangan pernah itu putus asa. diri berusaha. sendiri, Iya, tidak boleh lelah. bukan orang lain. Nggih. Sampun Gus matur suwun sangat Sami, karena sami. betul-betul minta maaf jam yamen di jenang kene. Repotkan terus ini. Ya. Repot terus ini. Yes. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan jadi salah satu bukti bahwa kita berusaha menjadi kiai di malam hari, sekaligus Amin, ya Allah. pengusaha di siangnya. Amin amin. Cukup, Amin. Nih. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi